Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Alfiani, NIM 18071019, mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Saya akan mempresentasikan tugas kimia bahan alam dan makanan tentang jalur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana glukosa mampu diubah menjadi energi. Namun, sebenarnya tidak hanya glukosa yang dapat dijadikan sumber energi. Sebagian besar kalori dapat kita peroleh dalam bentuk lemak, protein, pati, sejenis polisakarida, sukrosa, dan disakarida lainnya. Semua molekul organik dalam makanan ini dimanfaatkan oleh respirasi seluler untuk membuat ATP. Glikolisis dapat menerima berbagai macam karbohidrat untuk katabolisme, yaitu amilum, glikogen, disakarida, dan termasuk sukrosa. Dalam saluran pencernaan, amilum dapat dihidrolisis menjadi glukosa, kemudian dapat diuraikan dalam sel oleh glikolisis dan siklus asam sitrat. Glikogen yaitu polisakarida yang tersimpan dan sel otot dihidrolisis menjadi glukosa di antara waktu makan sebagai bahan bakar respirasi. Secara umum, glikolisis ini akan habis terpakai sekitar kurang lebih 10-18 jam, tergantung pada aktivitas yang dilakukan. Pencernaan disakarida termasuk sukrosa, glukosa, dan monosakarida lain sebagai bahan bakar respirasi. Protein juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, namun harus dicerna dulu menjadi asam amino penyusunnya. Sebagian besar asam amino akan digunakan oleh organisme tersebut untuk membangun protein baru. Sebelum asam amino dapat menjadi bahan bakar respirasi, gugus aminonya harus dibuang melalui proses dimenasi zat buangan bernitrogen. Ini direaksikan dari hewan dalam bentuk amonia, urea, dan produk-produk sisa lainnya. Asam amino selanjutnya diubah oleh enzim menjadi intermediate pada glikolisis dan siklus asam sitrat. Katabolisme juga bisa memanen energi yang tersimpan di dalam lemak yang diperoleh dari makanan maupun dari sel-sel cadangan makanan dalam tubuh. Lemak dicerna menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat, suatu intermediate pada glikolisis. Sebagian besar energi pada lemak disimpan dalam asam lemak. Asam lemak selanjutnya mengalami proses beta oksidasi menjadi fragmen berkarbon 2. Selanjutnya memasuki siklus Krebs melalui asetil CoA. NADH dan VADH yang dihasilkan selama oksidasi beta memasuki rantai transport elektron sehingga lebih banyak 10 APP yang dihasilkan. Lemak merupakan bahan bakar yang sangat bagus, sebagian besar karena struktur kimia dan kandungan elektronnya berenergi tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat. 1 gram lemak yang dioksidasikan oleh respirasi menghasilkan 2 kali lebih banyak daripada 1 gram karbohidrat. Artinya, jika orang ingin menurunkan berat badan, harus bekerja keras mengikis lemak dalam tubuh. Karena banyak kalori yang tersimpan atau yang tertumpuk dalam setiap gram lemak tersebut. Saat lapar, glukosa dan darah menipis. Ketika glukosa habis, maka cadangan glikogen yang tersimpan di hati dan otot akan diuraikan menjadi glukosa untuk membentuk energi. Setelah glikogen habis digunakan, kemudian terjadi pembakaran lemak tubuh yang akan diuraikan menjadi gliserol dan asam lemak untuk menghasilkan energi. Saat cadangan
glukosa habis dan lemak habis, maka tahapan paling akhir adalah penggunaan simpanan protein yang ada di sel-sel otot. Jika mengkonsumsi makanan dalam jumlah berlebihan, akan berbalik, yaitu berbagai macam zat makanan tersebut dapat tersimpan dalam bentuk glikogen, lemak, ataupun protein. Contoh, manusia dapat membuat asam amino esensial dalam protein dengan cara memodifikasi senyawa-senyawa yang dialihkan dari siklus Krebs. Terdapat beberapa asam amino yang harus diperoleh langsung dari makanan disebut dengan asam amino esensial. Selain itu, glukosa juga dapat disusun lagi dari piruvat dan disimpan menjadi glikogen. Sedangkan asam lemak dapat disintesis dari asetil-CoA. Salah satu prekusor utama lemak juga bisa berasal dari senyawa intermediate yang digunakan dalam glikolisis, yang dihasilkan dalam glikolisis, yaitu dihidroksida aseton fosfat. Sehingga jika kita mengkonsumsi lebih banyak makanan daripada yang dibutuhkan, kita akan menyimpan lemak meskipun makanan kita bebas dari lemak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.